Halo pemirsa AO Movie. Satu film lawas berjudul Bazigar yang rilis tahun 1993. Menceritakan pemuda tampan mengencani seorang gadis hanya untuk balas dendam. Penampilannya yang kalem untuk menutupi bahwa dirinya seorang pembunuh sadis. Untuk selengkapnya kita simak Cekidot. माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है डॉक्टर साहब। Film dimulai dari bocah bernama Ajay membawa dokter untuk mengobati ibunya. Setelah memeriksa ibunya, sang dokter mengatakan pada Ajay untuk tak khawatir. Dokter yang ditanya orang-orang mengatakan bahwa ibu Ajay mengalami depresi berat. Ajay nampak merawat ibunya yang bernama Soba dengan penuh kasih sayang. Di sela itu Ajay bertekad membalas orang yang telah membuat ibunya menderita. Beberapa tahun kemudian Ajay yang telah dewasa selalu menyuapi ibunya untuk makan. Soba yang mengalami depresi selalu teringat adik Ajay dan suaminya yang telah meninggal. Karena hal tersebut membuat Ajay merasa sedih yang tak bisa menjelaskan pada ibunya. Rukna bhai. Are rukna. Are. Kemudian Ajay yang akan pergi ke Bombay tanpa sengaja bertemu temannya bernama Vicky. Vicky pun memberi tumpangan dan bercerita kedua orang tuanya meninggal kecelakaan pesawat. Saat Ajay ditanya tujuannya ke Bombay, dia mengatakan untuk mencari seseorang. Pria bernama Babulal, seorang kepala pelayan di rumah Kopra, mengangkat telepon dari Bajodia. Bajodia meminta berbicara dengan Kopra untuk merundingkan pernikahan anak mereka. Babulal yang pelupa membuat pria gendut mengingatkan bahwa Kopra adalah majikan mereka. Terlihat gadis manis bernama Sima, anak dari Tuan Kopra yang akan berangkat kuliah. Sesampai kampus, Sima menghampiri gadis cantik bernama Anjali yang merupakan sahabatnya. Lantas Sima mengajaknya untuk pergi ke kantin dan meninggalkan semua mata kuliahnya. Di sela itu cowok bernama Raffi siap membantu menyalin catatan mata kuliahnya. Ternyata Sima lebih memilih menemui Ajay di mana mereka berpacaran secara sembunyi. Di hadapannya Sima meluapkan rasa kekesalannya di mana dia menghilang beberapa hari. Namun Ajay juga merasa kesal karena Sima terlambat datang yang membuatnya menunggu. अच्छा, तो सजा ही दे दो। Kemudian Sima mengungkapkan rasa tak nyamannya menjalin hubungan secara sembunyi. Ajay beralasan jika ayah Sima mengetahui maka hubungan mereka tak akan direstui. Lalu Ajay meyakinkan tak akan lama lagi hubungan mereka akan dipersatukan. Tiba-tiba Sima teringat adiknya bernama Priya yang datang namun terlambat menjemputnya. Terlihatlah gadis bernama Priya yang merasa kesal karena tak seorang pun menjemputnya. Di saat Priya menanyakan ayahnya, justru Babulal mengatakan bahwa dia telah meninggal. Saat Priya menegaskan, ternyata Babulal menceritakan ayahnya sendiri membuatnya semakin kesal. Kemudian Sima yang menghampirinya meminta maaf tak menjemputnya dan beralasan sibuk kuliah. Di sisi lain nampak Kopra mempersiapkan sebuah pabrik yang akan diberi nama Sima Garment. Ketika pulang Kopra yang bertemu Priya langsung memberikan pelukan hangatnya. Di sela itu Kopra memberitahu Sima akan diberi sebuah pabrik tekstil baru untuknya. Mendengar itu justru Priya hanya meminta sebuah mobil dan Kopra pun mengabulkannya. Ketika makan malam Babulal berniat memberi sup pada Kopra namun kobokan yang diberikan. Karena hal tersebut membuat Kopra merasa kesal padanya. Keesokan harinya Priya menemani ayahnya yang mengikuti balapan untuk yang terakhir. Di sela itu seseorang memberitahu Kopra pemuda bernama Vicky berpeluang mengalahkannya. Ternyata dia adalah Ajay yang mengganti namanya sebagai Vicky Malhotra. Saat mendekati finish, Vicky sengaja memperlambat mobilnya agar Kopra menang balapan. Pria yang melihat kemenangan ayahnya membuatnya sangat bergembira. Vicky yang menghampiri Kopra mengungkapkan tak ingin melihatnya kalah dalam balapan. Vicky yang diketahui mengalah menegaskan mengalah untuk memenangkan sesuatu. Vicky yang mengaku berbisnis mobil membuat Kopra memintanya mencarikan mobil untuk Priya. Setelah Kopra pergi, Vicky menggoda Priya yang membuatnya terdiam bahagia.
Kemudian pria yang menghampiri Sima mengungkapkan bahwa telah jatuh cinta dengan Vicky. Mendengar itu Sima meminta untuk melihatnya dan pria berencana mengenalkannya. Saat Vicky bersama pria selalu menggodanya dengan menaiki mobil pesanannya. Di sela itu pria memberitahu Vicky di mana dia telah bercerita banyak pada Sima. Di saat pria meminta untuk menyetir tak diizinkan membuatnya merasa kecewa. Lantas pria meminta Vicky untuk membelikan es kelapa muda dengan nada memohon. Saat Vicky menurutinya dengan cepat pria menjajal mobil tersebut. Saat asik menjajal mobil tersebut beberapa berandalan menghalangi jalannya. Pria yang kesal menyalip mereka hingga beberapa berandalan berjatuhan dari motornya. Merasa tak terima apa yang dilakukan pria mereka menghadangnya. Pria yang terus dikejar mereka namun beruntung Vicky datang di saat yang tepat. Setelah itu pria dan Vicky yang berada di kantor polisi tanpa sengaja bertemu Karan. Lalu pria mengenalkan Vicky pada Karan teman kuliahnya yang telah menjadi polisi. Di sisi lain Sima berada di acara ulang tahun Anjali yang begitu meriah. Sesaat kemudian Sima menyadari keberadaan Ajay di tempat tersebut. Saat bersamaan Anjali menyadari di mana Sima berbicara dengan orang yang tak dia kenal. Sima yang menemuinya justru merasa kesal karena Ajay akan pergi untuk beberapa hari. Terlihat Bajodia bersama anaknya menemui Kopra dengan tujuan membahas pernikahan. Nampak wajah tegang Babulal yang salah membawakan minuman untuk Bajodia dan putranya. Ketika Sima datang menemui mereka baru menyadari hari pertunangannya akan segera dilakukan. Sima mengabari Ajay dan bersikeras untuk menceritakan hubungan mereka pada ayahnya. Ajay yang terdesak meminta Sima datang menemuinya dan mencari jalan keluar. Saat bertemu Sima dikejutkan keputusan Ajay yang menyuruhnya menikah dengan pilihan ayahnya. Dengan berurai air mata Sima mengatakan tak bisa hidup tanpa Ajay. Menyadari itu Ajay mengajak Sima untuk mengakhiri hidup demi cinta mereka. Sima yang sangat mencintai Ajay tanpa ragu sedikit pun mau melakukannya. Mereka pun membuat surat pernyataan di mana mengakhiri hidup tanpa paksaan siapapun. Setelah itu Ajay tiba-tiba mengatakan hanya menguji keteguhan cinta Sima untuknya. Ajay mengajak Sima kembali bertemu keesokan harinya untuk menikah. Mendengar itu raut wajah Sima kembali berseri-seri penuh kebahagiaan. Keesokan harinya Sima mengatakan pernikahan mereka terasa aneh tanpa perayaan. Namun hal tersebut tak mengurangi kebahagiaannya dengan menunjukkan sebuah kalung. Ketika Sima diangkat Ajay pada sebuah dinding membuatnya merasa ketakutan. Di saat Sima terbuai janji manis tiba-tiba Ajay menjatuhkannya dari atas gedung. Lalu Ajay menaruh surat yang ditulis oleh Sima pada sebuah tempat sampah. Setelah itu Ajay yang menjadi Vicky menemani pria datang ke lokasi dan pria nampak histeris. Saat di rumah duka seorang inspektur memberitahu Kopra bahwa Sima melakukan bunuh diri. Pria yang tak percaya membuat Karan menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Sima. Namun pria tetap merasa yakin bahwa Sima tak mungkin melakukan bunuh diri. Vicky yang berpura-pura tak mengerti apa-apa mencoba menenangkan pria. बाबूलाल, ये खिला इस दीवार का नहीं है। Keesokan harinya seorang penjual perhiasan bernama Prem datang bertemu pria. Ternyata Prem bermaksud menagih pembayaran kalung yang dibeli Sima untuk pernikahannya. Mengetahuinya pria semakin yakin bahwa Sima tak mungkin bunuh diri. Saat pria memberitahu ayahnya untuk mengusut pelaku pembunuhan justru Kopra menolak. Dia beralasan kematian Sima merupakan aib bagi keluarganya jika beritanya sampai menyebar.
Lalu pria bertemu Karan dan memberitahu tentang kejanggalan atas kematian Sima. Lantas pria dengan menangis meminta Karan untuk membantu mengusut siapa pelakunya. Hingga akhirnya Karan bersedia membantu dan menyuruh pria mencari tahu orang dekat Sima. Kemudian pria yang menemui Anjali mendapat informasi kalau Sima dekat dengan Raffi. Di sela itu Ajay mengawasi gerak-gerik pria yang membahayakannya. Tak membuang waktu pria menemui Raffi dan diberitahu bahwa Sima dekat dengan seseorang. Raffi membawa pria ke asramanya dan menyuruhnya menunggu. Saat Raffi menemukan foto Ajay, tiba-tiba dia yang membuntuti langsung mencekiknya. Raffi yang tak berdaya disuruh menandatangani sebuah surat oleh Ajay. Pria yang tak sabar menunggu mendapati Raffi telah tergantung tak bernyawa. Lagi-lagi Karan mendapati surat pernyataan bunuh diri Raffi dan pengakuannya menghabisi Sima. Nampak Ajay merasa puas menghilangkan jejaknya karena semua dilakukan untuk menghancurkan Kopra. Lalu Ajay kembali menjadi Vicky untuk melanjutkan rencana balas dendamnya kepada Kopra. Setelah 6 bulan kematian Sima, Babulal selalu mencurigai semua orang. Bahkan gerak-gerik setiap orang yang serumah selalu dalam pengawasannya. Di sisi lain pria mengajak Vicky menemui ayahnya di mana Kopra ingin berbicara dengannya. Di saat Vicky merasa tegang ternyata Kopra menyuruhnya untuk menikahi pria. Ketika Vicky diminta menghubungi orang tuanya beralasan jika mereka telah meninggal. Kopra yang merasa iba memberi kepercayaan pada Vicky untuk mengendalikan perusahaannya. Setelah Kopra dan pria pergi, dia mulai teringat masa lalunya yang menyakitkan. Pada waktu itu Kopra datang bersama kedua putrinya meminta belas kasih Sarma, ayah Ajay. Kopra telah keluar dari penjara atas kesalahannya mengambil uang perusahaan milik Sarma. Soba yang merasa iba meminta Sarma untuk memaafkan kesalahan Kopra di masa lalu. Setelah itu Sarma kembali menerima Kopra untuk bekerja di perusahaannya. Di sela bekerja Kopra justru berencana jahat untuk menguasai perusahaan Sarma. Suatu hari Sarma memberi surat kuasa pada Kopra untuk mengelola perusahaannya. Karena hal tersebut Kopra mendirikan perusahaannya dan mengambil alih perusahaan Sarma. Ketika Sarma mengetahuinya langsung mendatangi Kopra dan meluapkan kemarahannya. Namun Kopra justru mengusir Sarma dan menegaskan untuk tidak datang kembali. Di saat pulang Sarma mendapati rumahnya yang disita dan juga seluruh aset miliknya. Kemudian Soba yang mendatangi Kopra memberi kutukan agar hidupnya tak pernah bahagia. Suatu hari pria yang berada di toko perhiasan tanpa sengaja bertemu dengan Anjali. Lalu Anjali yang dikenalkan dengan Vicky membuatnya merasa pernah melihatnya. Saat pulang ke rumah Anjali membuka foto ulang tahunnya dan menemukan foto Ajay. Malam harinya terlihat acara pertunangan Vicky dengan pria yang begitu meriah. Karan yang datang memberikan ucapan selamat pada mereka dengan menahan rasa kecewa. Di mana sebenarnya Karan menyimpan rasa cinta kepada pria. Di sela pesta Anjali yang menelpon mengatakan pada Babulal ingin berbicara masalah Sima. Saat Babulal ingin memberitahu pria, Vicky sengaja menghentikannya yang membuatnya lupa. Benar saja ketika Babulal akan memberitahu pria, dia pun telah lupa yang akan disampaikan. Nampak Vicky berbicara dengan Anjali dan mengaku sebagai Kopra. Anjali yang percaya mengatakan bahwa wajah Vicky mirip dengan pacar Sima. Di sela itu Anjali memberikan alamat di mana dia tinggal. Saat menutup telepon Vicky dikejutkan dengan Karan yang di belakangnya. Kemudian Vicky yang mendatangi Anjali langsung mencekiknya. Setelah Anjali tewas, Vicky mengambil fotonya untuk menghilangkan barang bukti. Lalu Vicky membawa jasad Anjali yang dimasukkan ke dalam koper. Vicky kemudian membuang jasad Anjali di sebuah sungai tanpa merasa berdosa. Keesokan harinya Karan memberitahu pria bahwa Anjali menghilang. Lalu pria bertanya pada Babulal apakah Anjali menelpon pada saat acara tunangannya. Babulal yang pelupa justru menanyakan acara pertunangan siapa yang dimaksud. Saat Vicky bersama mereka, Karan menanyakan di mana malam itu Vicky menelpon seseorang. Vicky yang merasa kesal beralasan di malam pertunangannya banyak orang menelponnya.
Karan pun meminta maaf dan mengajaknya bersalaman, namun Vicky justru menolak. Keesokan harinya Kopra yang akan ke Jerman memberi surat kuasa perusahaan pada Vicky. Di sisi lain seseorang menemukan jasad Anjali yang berada di pantai. Pria tanpa sengaja mendengar kematian Anjali di berita membuatnya terkejut. Suatu malam Ajay yang bersama pria tanpa sengaja bertemu Vicky temannya. Merasa takut terbongkar, Ajay tak mengakui Vicky sebagai temannya. Karena kesal, Vicky menegaskan pada pria bahwa Vicky Malhotra adalah namanya. Setelah kejadian tersebut membuat pria merasa gelisah memikirkannya. Keesokan harinya Kopra yang kembali mendapati perusahaannya berganti nama Sarma. Kopra yang menghampiri Ajay meluapkan emosinya di mana perusahaannya yang dirampas. Ajay mengingatkannya yang merampas perusahaan Sarma dan mengaku bahwa dia anaknya. Ajay mengungkapkan penyebab kematian ayah dan adiknya adalah Kopra. Ajay yang merasa dendamnya terbalaskan mengusir Kopra dari kantornya. Di sisi lain nampak pria mendatangi Vicky ke rumahnya. Dalam kesempatan itu Vicky menegaskan bahwa dia bernama Ajay, teman masa kecilnya. Vicky pun merasa bingung kenapa Ajay memakai namanya. Lalu Vicky menyuruh pria menemui ibunya jika masih tak percaya dengannya. Ketika pria datang ke rumah Ajay melihat fotonya yang terpasang di tembok. Pria menemukan koran di mana perusahaan Kopra mengambil alih perusahaan Sarma. Dia juga menemukan kalung yang terdapat foto Sima dan Ajay membuatnya semakin sedih. Menyadari kedatangan Ajay, pria mengatakan bahwa dia terlalu kejam melempar Sima. Yang semakin membuatnya sedih, pria menganggap Ajay berpura-pura mencintainya. Kemudian Ajay mulai menceritakan penderitaan keluarganya atas perbuatan Kopra. Di mana malam itu adik Ajay mengalami demam membuatnya terus menangis. Hingga akhirnya Sarma memutuskan membeli obat dan Soba memberikan kalungnya. Ketika di jalan Sarma mengalami serangan jantung dan membuatnya jatuh tersungkur. Hingga akhirnya Soba mendapati Sarma telah meninggal. Di saat bersamaan adik Ajay juga meninggal membuat ibunya sangat tergoncang. Selesai bercerita, Ajay membawa pria untuk melihat keadaan ibunya. Di saat bersamaan Kopra datang dengan anak buahnya langsung menembak Ajay. Pria yang menghampiri Kopra menegaskan mengetahui semua yang dilakukan olehnya. Soba yang melihat Ajay dikeroyok mencoba menolongnya. Kemudian Kopra mendorong Soba hingga membuatnya menghantam sebuah meja kaca. Melihat ibunya berdarah, kemarahan Ajay memuncak pada Kopra. Merasa punya kesempatan, Kopra berusaha melarikan diri dari Ajay. Ajay pun tak mau melepasnya dengan terus mengejarnya. Ajay kan? Karan yang datang menyusul melarang Ajay yang akan menghabisi Kopra. Namun tiba-tiba Kopra yang melihat Ajay lengah menusuknya dengan sebuah besi. Hingga akhirnya Kopra tewas yang ditusuk oleh Ajay. Setelah itu Ajay yang di pangkuan ibunya mengatakan telah mendapatkan haknya. Ajay yang terluka parah harus meninggal di pelukan ibunya dan film pun selesai.